KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwah, Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan Maki dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah nah itu aja, satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Batal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya
bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah itu aja. Satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat.
Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses setelah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak Kan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi.
Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan Maki dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah Kaisang. itu aja. Satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas di KPK kalau boleh tahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM.
Dikutip dari tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah Kaisang. Nah, itu aja. Satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar kalau bertahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Ya Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak
AM telah menyampaikan, dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE.
Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan Maki dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah Kaisang. nah itu aja, satu topik itu aja. Oke. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas di KPK kalau boleh tahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Ya Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti.
Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto, pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah, nah itu aja, satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Batal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh MAKI dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama,
tekankan bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah itu aja. Satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di
proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun.
Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan Maki dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah Kaisang. itu aja, satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar kalau boleh tahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses setelah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Ya Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti.
Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah itu aja. Satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar kalau bertahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang
untuk diklarifikasi itu seperti apa Mas? Batal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan, dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang
pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan Maki dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah Kaisang. itu aja, satu topik itu aja. Oke. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar kalau boleh tahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang.
Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto, pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan. Saat ini pengusutan memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah Kaisang. itu aja. Satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas di KPK kalau boleh tahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh MAKI dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan.
bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari Tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan MAKI dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah itu aja. Satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas di KPK kalau boleh tahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di
proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa, Mas? Bakal atau gimana, Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM. Dikutip dari tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi.
Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi. Di sisi lain, dia mengatakan tugas Direktorat Gratifikasi KPK saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk disuplai ke Direktorat PLPM. Fokus KPK kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang seperti yang sudah disampaikan ke publik sebelumnya, melainkan lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi. Sebelumnya beredar di media sosial pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Penggunaan jet pribadi itu pun dilaporkan Maki dan dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK melalui saluran aduan masyarakat KPK. Masalah Kaisang. nah itu aja, satu topik itu aja. Oke. Mas, kelanjutan dari dugaan gratifikasi jet Kaisang, kelanjutannya gimana Mas Fikar kalau boleh tahu? Ya, baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Bakal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto, di Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Meski demikian, Tessa menegaskan, laporan ke Kaisang bukan berarti di-stop, melainkan tetap bisa ditindaklanjuti. Tessa mengungkap alasan pengalihan laporan tersebut adalah agar jangkauan investigasi bisa lebih luas di bawah kewenangan Direktorat PLPM.
Dikutip dari tribunnews.com, tahapan yang dilakukan bisa lebih serius ketimbang Direktorat Gratifikasi. Fokus lembaga anti rasuah kini bukan lagi mengklarifikasi Kaisang. Saat ini KPK lebih condong menelaah laporan terkait adanya dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Mekanisme penanganan perkara di Direktorat PLPM meliputi verifikasi laporan dalam waktu sekitar 2 hari, diikuti telaah laporan dalam 8 hingga 14 hari. Selanjutnya pihaknya akan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tessa memastikan tak ada tekanan dari pihak lain yang menyebabkan pembatalan undangan klarifikasi ke Kaisang. Sementara dirinya juga memastikan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Kaisang tetap ditindaklanjuti. Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar terkait penundaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu 4 September mengungkapkan saat ini pengusutan terkait dugaan gratifikasi Kaisang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Perubahan itu dilakukan karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yaitu Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaisang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi. Saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi.